Hai guys, kita lanjut ya. Ini tentang bahagiakah dia dengan pilihannya. So ini ada deck dua deck ya maksud aku. Deck 1, deck 2. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Tetap ikhtiarnya kepada Allah. Ini hanya sebagai menarik energi. Dan jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarotku. Oke, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu kalian 2 menit. Dibayangi orangnya. Bahagiakah dia dengan pilihannya? Oke. Oke. Kita mulai ya. Aku akan pilih. Bismillah. Oke. Kita lihat dengan energi dia. Orang yang kalian dealkan. Energi dia saat ini. Five of Swords. Oke. Energi dia ini merasa apapun yang dia rebutkan, apapun yang dia lakukan ini sia-sia. Karena dia ingin memiliki segalanya, tapi dia tidak memikirkan resikonya. Dan dia masa bodoh ya tentang percuma, tentang sia-sia gitu ya, nggak ada hasil. Dia tuh nggak mikirin hal itu ya. Jadi energinya dia merasa ya udah, kalau udah selesai ya udah gitu loh. Tapi cara dia meninggalkan suatu hubungan juga nggak baik kalau aku lihat. Karena aku lihat di sini Page of Wands, Ace of Pentacles, and the Queen of Pentacles, the Page of Cups, and the Page of Swords. Setelah ending dengan kamu, dia stalking kamu ya. Dia ingin kembali sama kamu karena dia melihat kamu banyak potensial, banyak rezekinya, dan dia melihat kamu sudah optimis menuju kesuksesan hidup kamu, terutama dalam karir. Makanya dia ingin memiliki segalanya sekarang, ingin ngerebut lagi kamu ya di sini. Dan aku lihat ya sia-sia sih. Kita lihat situasinya dia. Page of the Fool. Nine of Swords. Judgment. Okay, ada the Empress, Two of Wands, Two of Swords, the Queen of Pentacles. Guys, dia mau ngeblok kebahagiaan kamu ya, dan ingin ngerebut kamu lagi nih rencananya. Tapi niatnya nggak baik ya, karena the Five of Swords aja udah kelihatan ya. Dan situasinya dia saat ini lagi menyesali tentang kebodohannya dia mencari kebebasan. Dan dia juga dihantui rasa takut tentang karma dalam hidupnya. Aku lihat di sini
dia tidak merasa bahagia sebenarnya, tapi dia tidak bisa ungkapkan ya, karena dia orang egois dan dia orangnya berani mengambil resiko untuk kepuasan dan kebebasan dirinya dia sendiri. Makanya dia ingin ngeblok kesuksesan kamu karena dia nggak suka, dan aku lihat memang dia dihantui rasa bersalah setiap malamnya ya, tentang sebuah hubungan, tentang dari keegoannya dia. So kita lihat tentang bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang. Jadi situasi keadaan dirinya dia tuh nggak baik sebenarnya ya. Bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang? Ada Three of Cups, the Queen of Cups, the World, Four of Cups, Page of Wands, Page of Swords. Kalau aku lihat malah enggak ya, tapi dia coba menutupi dengan kebebasan dia, dengan sifat labilnya. Di sini aku lihat memang dia coba memulai hubungan dengan orang baru, bukan hanya satu, tapi semuanya penuh dengan kemunafikan dan kekanak-kanakan. Jadi tidak ada keseriusan di antara mereka. Dan dia juga kecewa dengan sikap nekatnya dia ya, yang sudah menduakan kamu, dan dia juga menyesali atas drama yang dia buat sendiri dari keegoannya dia. Tapi di sini dia tetap ya optimis bisa kembali ke kamu, tapi memang dia harus belajar banyak tentang karma. Karena aku lihat dia memerhatikan kamu dari kejauhan. Kamu sudah fokus membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu sudah tumpahkan perasaan kamu untuk sahabat, teman, orang-orang sekitar kamu, bukan untuk dia lagi. Ini yang aku rasakan. Walaupun terkadang kamu masih mengingat dia, ya, tapi bukan berarti kamu menyimpan perasaan cintamu yang begitu dalam lagi untuk dia, karena dia begitu angkuh, sombong, ya, terhadap kamu. Nanti kita lihat clarify 5-nya. So, dia menyesal dengan apa yang dia lakukan dari egonya, tapi sifat labilnya ini masih ada. Jadi bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani? Bosan dan takut akan karma dari perbuatannya. Kita lihat apakah dia akan hubungi kamu. Ten of Pentacles, Seven of Wands, the King of Cups. Belum ya, dia belum, karena dia merasa masih terpojokkan atas pilihannya dia. Ya, dia tahu orang yang dia jalani sekarang membuat dia bosan dalam kehidupan, bahkan dia mengalami suatu masalah dalam pekerjaan dan keuangan dia. Dan dia hanya bisa memendam perasaan dia untuk mengutarakan rindu, kangen sama kamu. Di sini dia coba belajar berhati-hati dalam mengambil tindakan dan ucapan. Dia ingin kembali sama kamu, tapi dengan sifatnya dia yang memanipulasi, karena dia masih menyimpan rahasia, dan dia coba untuk bisa membohongi kebaikan kamu, memanfaatkan kembali untuk bisa reconciliation sama kamu dengan sifatnya yang tidak berubah. Kita lihat dengan clarify 5-nya please. Oke, di sini yang aku bilang tadi, dia ingin memiliki semuanya. Karena dia egois dan dia merasa mampu.
padahal sia-sia. Dia ingin memiliki kamu dan juga dia, ya, sebagai partnership. Energinya dia sedang mencari seseorang yang bisa sejalan dengan dia. Tapi sifatnya dia ini tidak baik, ya, karena egois. Dan situasinya dia dihantui rasa bersalah, ketakutan akan karma, dan situasinya dia harus hadapi kenyataan, ya, tentang karmanya dia. Dia harus memperbaiki perlahan-lahan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu sebagai penebusan dosanya dia. Di sini dia dibangkitkan tentang awakening spiritual, selalu bermimpi buruk, situasinya tidak mengenakan, makanya hubungan dia dengan orang yang dia jalani bosan, ya, dan dia selalu mencari-cari. Dia merasa banyak yang menginginkan dia, berkompetisi untuk dapatkan dia. Dan ini, ya, masih ada tentang efek ilmu hitam yang dia jalani, dan kamu juga coba untuk memaafkan siapapun yang coba membunuh kamu dalam spiritual, entah itu ilmu hitam, ya, dan dia bermimpi tentang kamu bisa mengendalikan tentang energi negatif, bahkan memaafkan. So guys, aku lihat di sini, bahagiakah dia dengan pasangannya? Enggak, ya, bosen, ya, jadi dia paksakan untuk bahagia, dan dia dendam banget sama kamu yang sudah bisa kuat hidup tanpa dia dan fokus mencari kebenaran dari adanya efek ilmu hitam dilawan dengan spiritual kamu. Dan aku lihat memang dia pelan-pelan coba untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu nanti, tapi memang saat ini dia ngeblok kembali ke kamu. Satu sisi karena dia labil, dan ya dia harus hadapi kenyataan tentang tantangan hidupnya dia, ya, tantangan hidupnya dia dari semua kompetisi yang ingin mengalahkan dia juga, entah dari pasangannya yang sekarang ataupun saingan yang dia jalani. Di sini aku lihat dia masih pengen tahu informasi tentang kamu, ya, dan ingin memulai kembali hubungan dengan kamu. Di sini memang dia coba untuk memperbaiki dirinya nanti. Coba untuk berpikir positif dan belajar berhati-hati, semangat, tapi memang energinya lambat. Dan dia mencari informasi untuk kembali ke kamu. Apakah kamu sudah menikah atau dengan orang lain? Ya, di sini. Tapi dia harus bisa ngeblok sifat egonya kalau dia ingin kembali ke kamu. Wow, ya, the Queen of Swords and the Strange. Dia merasakan energi kamu ini sangat kuat, dan dia melihat kamu sudah fokus dalam pembenahan diri dan berani mengkritik tentang kebenaran, berani mengutarakan. Dan
Ya, dia akan coba sembuhkan dirinya dengan cara mencintai dirinya dia sendiri nanti. Ya, karena dia sadari dia harus mengoreksi tentang koneksinya kepada Tuhan, alam semesta, dan juga mengoreksi tentang mencintai dirinya dia sendiri. Kamu di sini sudah mempunyai keputusan untuk bercerai atau berpisah. Ini membuat dia stres, depresi karena udah nggak ada pilihan lain. Karena satu sisi dia sudah hidup bersama dengan orang yang dijalani, tapi semuanya labil, ya demi kebebasan. Karena dia nggak mau komitmen. Dan aku lihat dia stres tentang kegagalan hidupnya. Dia coba meninggalkan apa yang dia kejar untuk mengejarmu lagi. Lambat perjalanannya, tapi aku lihat dia ingin banget komunikasi dengan kamu, tapi memang saat ini melalui telepati. Hanya itu yang bisa dia sampaikan, karena dia sudah merasa terpojokkan dari hubungan ini yang sudah kamu endingkan atau kamu putuskan menerima keputusan dia, yaitu kebebasan. So, aku lihat dia bosan ya dengan orang yang dijalani. Apa yang harus kamu lakukan jika menghadapi orang seperti ini? Kalau the Knight of Cups, Eight of Cups, Queen, and the King of Wands, Five of Cups. So, kalau aku lihat yang kamu harus lakukan adalah Four of Swords, Five of Pentacles, Four Sword, Seven of Cups, and the Five of Cups. Kamu harus bisa move on dan belajar menata hidupmu kembali. Ya, tinggalkan segala sesuatunya yang hanya janji. Dan sini kamu harus mengingat tentang trauma kamu ketika kamu ditinggalkan, ketika kamu diceraikan, ketika kamu dibohongi, ketika kamu diskandalkan, ditinggalkan dalam kedinginan, membuat kamu merasa takut untuk meraih cita-cita bahkan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu harus mengingat masa lalu ini sebagai pembelajaran kamu. Belajar menata hidup kamu sendiri. Ya, belajar move on ini aku lihat. Walaupun kedepannya kamu belum tahu pasti mau bagaimana, tapi kamu harus bisa memplanningkan buat kehidupan kamu sendiri. Oke? So, aku harap ini bisa resonate. Untuk yang nomor 1, tetap semangat. So, kita mulai lagi untuk yang nomor 2. Kita lihat energinya dia. Kita lihat energi dia. Energi dia, the Hierophants. Belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal komitmen, dan coba untuk belajar bijak dalam menghadapi kehidupan.
Energi dia ingin menikah atau ingin memperbaiki pernikahan atau sebuah hubungan untuk lebih komitmen. Di sini dia belajar segala hal, terutama tentang spiritual. Karena dia sudah kehilangan jati dirinya dia, ya. The King of Cups, the King of Wands, Seven of Wands, and Five of Pentacles. Sebagian dari mereka ini sudah kehilangan suatu masa depan yang baik, ya. Sudah kehilangan kesuksesan karena adanya skandal yang dia cari. Ya, dan dia kehilangan apa yang dia cari, apa yang dia ukir. Di sini dia narsis, ya. Jadi energinya dia banyak belajar. Belajar tentang spiritual, belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal komitmen, ya, bertanggung jawab. Karena sifat narsisnya dia ini yang ingin selalu direbutkan, karena dia merasa bekerja keras dan mendapatkan hasil keuangan, padahal ya ini adalah efek ya dari spiritual hubungan kalian. Dia kehilangan, bahkan bisa kehilangan keperkasaan dia, ya, impoten bisa. Dia coba untuk bertahan dalam rasa kehilangan dia. Dia merindukan tentang kebersamaan, merindukan tentang kesuksesan, kestabilan hidup, merindukan tentang kerja kerasnya dia yang menghasilkan sesuatu, mengukir kembali kebahagiaan. Ya, dia merindukan hal itu. Ya, dan dia di sini kehilangan mata pencaharian ataupun tentang petualangannya dia. Makanya dia banyak belajar sekarang. Kita lihat situasinya dia. Oke. The Judgment. The Queen of Pentacles. And the Empress. So, kalau aku lihat dia dibangkitkan awakening spiritual. Situasinya dia ini sepertinya akan kembali ke kamu. Ya, dia coba untuk berkomitmen mencintai dirinya atau dibangkitkan untuk bisa mencintai ibunya sebagai pembayaran karma agar mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kayaknya energinya ini menuju kamu. Dia menginginkan ada kebersamaan kembali sama kamu. Tapi dia harus bisa belajar mencintai dirinya dia sendiri. Ya. Apakah dia bahagia dengan pilihannya sekarang? Jadi dia dibangkitkan dalam mencintai dirinya dia sendiri, berkomitmen untuk memperbaiki dirinya dia sendiri. Bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang? Ace of Wands toward Three of Pentacles. Four of Pentacles, guys. Kalau aku lihat selalu terjadi triparty terus, ya, dan stuck dengan rahasianya dia, ya, karena dia selalu memanfaatkan, selalu memanipulasi kisah masa lalu sebagai tamengnya dia. Ya, apapun yang dia lakukan selalu memanipulasi dirinya dengan permainannya, terutama trust issue. Bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani sekarang?
Ace of Wands, the World. Ini sebenarnya bahagia, tapi selalu hadirkan orang ketiga. Tapi kulihat kebahagiaannya sesaat ya. Karena ada hasrat yang sudah ending dan dia mengingat kamu. Ya. Dia ingin kembali lagi sama kamu, tapi saat ini dia sudah komitmen dengan orang lain dan ada orang lain lagi. Dia belajar tentang karma dan dia ingin memulai kehidupannya dengan kamu. Tapi dia harus endingkan dulu komitmennya dengan orang ketiga ini. Dan dia berpikir orang ketiga ini hamil, padahal ada orang lain yang menanam dari hubungan mereka. Dan hubungan ini menjadi stuck, karena dia akan kembali ke masa lalu. Ya. Apakah dia akan hubungi kamu? Jadi dia tahu orang yang jalani sekarang ini memiliki hubungan lagi dengan orang lain. Dan dia belajar banyak tentang komitmen dan juga spiritual setelah ending dari kamu. The Knight of Cups, the Fool, Four of Swords, Five of Pentacles. Dia banyak kegagalannya, kebangkrutan. Dia kehilangan kebahagiaan ketika bersama kamu, merindukan keharmonisan. Tapi dia tahu semua adalah skandal dari dia. Kebangkrutan pekerjaan, kehilangan kewibawaan, kehilangan kejantanan. Jadi kayak mungkin dia impoten atau virgin gitu ya. Ingin banget komunikasi sama kamu, tapi dia urungkan. Karena di sini yang aku lihat, dia hanya membayangkan tentang kamu. Dan dia takut kamu ada orang lain yang sudah berkomitmen dengan kamu. Dia takut kamu sudah mempunyai anak dari orang baru, sedangkan ini yang terjadi dalam kehidupannya dia. Dan dia takut memberitahukan tentang kebodohannya dia, tentang kecerobohannya dia dalam memberikan janji manis, ya, sebuah hubungan, komitmen dengan siapapun, ya. Dan dia merindukan hal itu tentang kamu. Kita lihat clarify-nya dari The Hero of Wands. Di sini banyak hal yang dia inginkan sebenarnya, tapi dia tidak bisa lakukan karena situasinya sedang dibangkitkan tentang komitmen mencintai dirinya dia sendiri, memperbaiki cara dia mencintai diri sendiri. See? Jadi energinya dia mencari Tuhan. Dia akan kembali ke kamu karena kamu memberikan suatu energi positif dalam spiritual. Dia merasakan ketenangan ketika bersama kamu. Dia coba untuk mengoreksi diri, belajar mengenal Tuhan. Clarify dari
adjustment please. Two of Wands situasinya. Ace of Cups. See? Ada rencana dia, situasinya. Dia sedang merencanakan untuk kembali lagi ke kamu, memberikan cinta yang tulus, untuk membahagiakan kamu, untuk membayar karmanya dia yang sudah menyakiti kamu, meninggalkan kamu demi kebodohannya dia. Dan dia ditakuti tentang rasa hubungan dia dengan yang baru ini, ada orang baru, ada orang ketiga. Dan dia lelah komitmen dengan orang yang baru dia jalani karena menghadirkan orang lain. Rencana untuk komunikasi sama kamu ada, tapi dia masih takut untuk jujurkan kecerobohannya dia, cara dia meninggalkan kamu. Awal mula memang dia bahagia, tapi jalannya waktu dia berpikir ada orang ketiga lagi dalam hidup dia. Dan situasinya kini dia mencari jati diri, mengoreksi kesalahan hidupnya. Seven of Swords, the Knight of Wands, the Knight of Swords, and the Devil. Guys, dia obsesi banget sama kamu ya, cemburu, marah. Dia memakai akun palsu untuk mencari informasi kamu. Ya, bahkan dia memakai jalan pintas, pelet, ataupun guna-guna untuk bisa mengambil hati kamu lagi. Bermimpi tentang orang ketiga, memiliki orang lain. Merencanakan untuk membuka lembaran baru komunikasi denganmu, tapi dia tahu dia harus menjujurkan tentang rahasia yang selama ini dia simpan ketika bersama kamu. Dia ini mencintai seseorang ini bukan hanya satu atau dua, tapi lebih. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu dipertemukan lagi oleh dia? Seven of Cups, Page of Swords, Ten of Cups, Page of Wands, Seven of Pentacles, the Magician, and Eight of Wands. Guys, move on. Yeah, Eight of Cups, Eight of Wands. Move on, cara terbaik untuk kamu. Fokuskan. Tumpahkan talenta kamu, skill kamu ke dalam karir kamu, yang mana kamu akan meraih, memanenkan apa yang kamu tanam untuk masa depan kamu. Kamu harus optimis, ya. Lakukan segala cara untuk move on. Dan di sini kamu harus berhati-hati tentang alam bawah sadar. Tetap mawas diri. Dan kamu harus bisa mengambil keputusan ketika kamu bingung. Di sini aku melihat batasi hayalanmu tentang dia. Jangan kejar kembali. Tapi kamu harus bisa membahagiakan orang-orang sekitar kamu. Kamu harus bisa berkata jujur tentang kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan tetap beraktivitas. Ya, ingat guys. Dia belum mampu untuk bisa komunikasi sama kamu.
Rasa takut yang begitu besar tentang kebodohan dia, cara dia memberikan cinta, bukan hanya untuk kamu saja, tapi untuk orang lain juga. Hubungan dia dengan orang yang dia jalani sekarang, sebenarnya hasrat nafsunya sudah ending. Karena dia tahu ada orang lain lagi hadir dalam kehidupan dia. Ya, disinilah yang membuat dia situasinya dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, suatu rencana kebangkitan agar kembali ke kamu. Karena dia melihat kamu penuh dengan kebaikan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan ketulusan. Dan dia ingin kembali lagi. Dia menginginkan kamu sebagai ibu atau bapak dari anak-anaknya. Energi dia coba untuk mengenal dirinya dan Tuhannya. Banyak hal yang dia pelajari, terutama dalam memperbaiki dosa-dosanya, kesalahan dia, rahasianya dia. So, aku harap ini bisa membantu kalian. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.